Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya itu mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur kepadamu. Tuhan menolong kami dan selalu mengasihi kami. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon pertolongan Tuhan. Biarlah kami boleh mengerti dan memahami serta diberi kemampuan untuk melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca dari Efesus pasal 5 ayat 3-4. Efesus pasal 5 ayat 3-4. Demikian firman Tuhan. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Tema renungan kita hari ini adalah hidup sebagai orang Kristen. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah kita pernah melihat tisu toilet di meja makan? Ada beberapa warung makan atau kedai nasi yang tidak tahu kegunaan tisu itu sehingga menempatkannya di meja makan. Apakah itu kebetulan atau tak sengaja, itu kita tidak tahu. Saudara, meskipun tisu toilet itu baru, bersih, dan bisa dipakai membersihkan mulut, tentu saja hal itu tidak patut. Karena sejatinya tisu itu untuk membersihkan bagian tubuh kita yang lain seusai buang air. Tidak patut, tidak pantas, tidak wajar, tidak senonoh. Ya, karena digunakan tidak sesuai, tidak selaras, tidak sepadan dengan tujuan tisu itu dibuat. Namun, sekarang ada banyak yang tidak patut seakan diterima sebagai yang lazim dan wajar. Coba saja kita perhatikan, mengapa banyak orang yang bersantap di warung makan tak lagi risih mengelap mulut mereka dengan tisu toilet? Mengapa di tempat umum ada orang yang tidak lagi malu berpakaian minim dan pamer aurat? Mengapa ada banyak pegawai yang tidak lagi sungkan fokus bermedia sosial pada waktu jam kerja, yang seharusnya waktu itu digunakan untuk menyelesaikan tugas yang dipercayakan kepadanya, yang tentunya tidak ada kaitannya dengan media sosial? Mengapa ada banyak pejabat yang ganas menggasak uang rakyat? Mengapa mencemarkan diri dengan berbuat fasik, bertindak mungkar, dan bersikap tidak jujur? Itu disebabkan karena membiasakan diri dengan hal-hal yang tidak patut. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang Kristen yang beriman, kita diingatkan untuk hidup sebagaimana sepatutnya bagi orang kudus. Firman Tuhan mengatakan, tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas. Kiranya menjalani kehidupan yang Tuhan percayakan bagi kita menjalaninya sebagai orang Kristen yang beriman dan hidup sebagaimana sepatutnya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur atas firman. Kiranya Tuhan menolong kami, sehingga kami mampu melakukan firman di sepanjang hidup kami. Kami sungguh-sungguh hidup sebagaimana seharusnya sebagai orang beriman. Sertailah kami sepanjang hari ini. Dengar kami berdoa ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepadamu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas, selamat berkarya. Tuhan memberkati kita sekalian.